Halo guys, sekarang gua berada di Suhe Ancient Town, tapi di bagian kecilnya yang disebut dengan Donghe Ancient Town gitu. Panas guys, jadi gue pakai payung ya guys. Jadi gue di sini itu masih tetap di Lijiang, jadi di kotanya itu kota Lijiang, tapi agak di luar dari agak sedikit keluar dari kota pusat kotanya lah. Karena kan Lijiang itu punya ancient town-nya sendiri, dan di sini Suhe ini juga punya ancient town-nya sendiri gitu. Tapi gua sekarang ini masuk di salah satu gerbangnya yang namanya Donghe. Panas guys, sini guys. Tuh ada kuda, ada delman. Di sini ancient town-nya lebih enak guys, karena nggak terlalu rame, jadinya nggak terlalu banyak orang gitu, nggak sumpek-sumpekan, nggak yang sampai jejel-jejelan kayak di Lijiang Ancient Town kemarin. Di situ lebih sepi tuh jalanannya, ada kereta juga, ada kuda tuh. Dulu kuda dinyeberanginnya pakai tali guys tuh. Diseberanginnya tuh diangkut gitu loh, diikat, digantung. Oh, orang Dali itu, Yunan itu memang transportasinya kuda guys. Guys, sekarang gue udah sampai di Shangri-La. Ya, kota terakhir di Yunan ya, yang gue akan kunjungin kali ini. Tapi tadi gue telat naik keretanya, jadinya gue beli lagi 2 tiket sekaligus. Jadi gue beli, jadinya tiketnya gue jadi double. Gue karena telat. Gara-gara busnya juga, busnya lama banget dari hotel menuju ke stasiunnya, itu nunggu busnya sampai 1 jam 2 jam kali ada. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, pembelajaran. Jadinya next time kalau lama-lama busnya langsung kita pakai naik ini aja, naik Didi atau nggak naik taksi. Yunan nih keren, Yunan ini ya guys. Kalian kalau mau pergi ke Yunan, gue anjurin banget harus pergi, karena ini bagus banget tempatnya. Hai guys, sekarang gue sudah berada di hotel,
Dan hotel gua ini sekarang yang gue tinggal ini hostel bentuknya, jadi dormitory gitu guys. Jadi nggak hotel yang rame, yang satu kamar sendiri. Jadi hotelnya bentuknya dormitory gitu. Tuh sebelah sana ada ranjang yang lainnya sebenarnya. Tapi lucunya lagi kalau di China itu, kalau dormitory itu kalian harus pasang bedsheetnya sendiri. Jadi semuanya itu harus pasang sendiri guys. Tuh. Jadi kita dikasih seperti ini terus disuruh pasang-pasang sendiri guys. Tuh disposable bedsheet sama segala macam, selimut semuanya, covernya itu kita harus pasang sendiri. Ya guys, udah selesai tuh. Pasang sendiri semuanya. Capek juga ya. Gue nggak bisa masangnya pakai begini ya tuh. Akhirnya selesai juga. Dan sekarang gue mau nata-nata dulu ranjangnya, barang-barangnya, habis itu kita jalan ke depan ya. Ini yogurt guys. Yang gue makan ini yogurt Tibetan gitu, yogurt. Dan isinya itu susu yogurt dan ada dikasih kayak kacang-kacangan gitu, kayak makanan hamster, segala macam kacang-kacangan. Ya tuh makan bentuknya. Harganya 12 yuan, kurang lebih sekitar 30 ribuan, 36 ribu. Semuanya di sini penyewaan baju Tibet semua guys. Jalannya ini jadi semua di sini tuh semua tentang tempat penyewaan baju-baju Tibet guys. Ini harga-harga kayak begini nih, harga 7 yuan. Lah guys, semuanya tulisannya Mandarin guys, gak ada tulisan bahasa Inggrisnya. Gue sekarang ini lagi ada di museumnya tentang Shangri-La gitu. Jadi masa perkembangan wilayah di Shangri-La ini dari yang dulu itu, dari sebelum Masehi sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya ini Tibet itu sebenarnya itu besar ya, luas wilayah. Berada di bagian sebelah barat dari China. Shangri-La ini juga masuk dalam kawasan Tibet, tapi bukan Tibetnya yang spesial regional otonomus Tibet, itu bukan. Tapi kita memang di Shangri-La ini masuknya dalam daerah Tibet yang sudah masuk ke wilayah ke China-nya. Jadi kita bilangnya di wilayah Yunnan. Sini itu sangat kental sekali dengan budaya Tibet, makanan khas Tibet. Terus juga orang-orangnya juga berbahasanya hampir bahasa Tibet gitu. Dan juga kita melihat banyak hal tentang Tibet di sini gitu. Karena memang ini merupakan bagiannya gitu. Tapi sebenarnya di Shangri-La ini, Yunnan ini bukan masuk di dalam teritorialnya itu Tibet gitu. Daerah otonomus Tibet. Kalau kalian mau merasakan Tibet, kaget gua. Mau masakan Tibet tapi tidak mau ke daerah Tibet, ya kalian di sinilah tempatnya, di daerah Yunnan ini, salah satu ini Shangri-La.
bisa di Dali, bisa juga di Lijiang, itu semuanya itu ya keterikatan mereka itu dengan daerah Tibet gitu. Ya, tapi kalau mau Tibetnya itu ya harus langsung ke Tibetnya.